居然是这么强的存在。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series lagi. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan Cumu yang telah terbangun dari pingsannya, yaitu setelah sebelumnya ia pingsan karena telah mengalami pertempuran yang panjang. Namun setelah Cumu tersadarkan diri, ia sadar bahwasannya dirinya sekarang berada di perahu terbang. Dan di sana Cumu melihat adanya Tuan Xia yang sebelumnya telah membawa dirinya. Dia bertanya kepada Tuan Xia kenapa dirinya dibawa. Tuan Xia menjawab tentu aja karena Cumu merupakan wadah dari monster bermata putih. Setelah Cumu tidak menjadi wadah lagi bagi monster bermata putih, maka dia tidak berguna dan kemungkinan akan segera dibantai. Cumu bertanya kepada Tuan Xia kenapa dia menggunakan tubuhnya sebagai wadah. Panatua Xia menjawab karena tubuhnya Cumu memiliki kekuatan spesial karena bisa memberikan makanan monster berwarna putih itu dalam waktu yang lama. Oleh karena itu membuat Tuan Xia tertarik dengan tubuhnya Cumu dan juga penasaran dengan alasan kenapa tubuhnya Cumu itu bisa memberikan makanan monster bermata putih itu dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Panatua Xia ini memberikan tawaran kepada Cumu. Jika Cumu mau, maka Cumu bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Tetapi jika Cumu tidak mau, maka Cumu akan dibawa ke tempat dari pulau penjara. Tuan Xia juga memperkenalkan Cumu kepada sang putri yaitu Bai Jinrou yang ternyata juga memiliki monster yang sama di dalam tubuhnya. Namun putri Bai Jinrou ini telah berbuat baik kepada Cumu dengan menyuruh kepada Tuan Xia untuk meminta Cumu dilepaskan. Cumu pun menerima tawaran dari Tuan Xia. Yang pertama Cumu harus melewati ujian terlebih dulu, yang dimana Cumu akan tetap pergi ke tempat pulau penjara untuk melakukan tes yaitu bertahan hidup di sana. Dan singkat cerita pada keesokan harinya Cumu sekarang telah memiliki binatang jiwa baru yaitu singa terbang. Dengan menggunakan singa terbang, Cumu bertujuan untuk pergi ke pulau penjara. Dan pada saat ini Cumu juga telah teringat dengan misi yang telah diberikan oleh Tuan Xia. Yang dimana misi itu adalah diminta untuk bertahan hidup di pulau penjara. Setiap tahunnya ada 3.000 orang yang berada di pulau itu untuk saling bertarung satu sama lain. Dan bagi mereka yang bisa bertahan sampai akhir, maka mereka akan direkrut oleh para pasukan monster. Dan jika Cumu berniat untuk melarikan diri dari misi ini, maka Tuan Xia akan memberikan hukuman kepada Cumu karena di tubuhnya sudah tersimpan sisa jiwa dari Tuan Xia. Hal ini tentu aja membuat Cumu sangat jengkel kepada dirinya. Dan dia pun berjanji jika dirinya telah terbebas nanti, maka ia akan balas dendam kepada Tuan Xia. Namun di tengah perjalanannya, tiba-tiba saja Cumu dihadapkan dengan seekor burung raksasa. Hal ini pun membuat Cumu sangat kaget karena ia tak menyangka adanya hewan jiwa raksasa di tempat ini. Singkat cerita Cumu pun telah sampai di pulau penjara dan setelah Cumu mendarat di sana, macan terbang milik Tuan Xia pergi meninggalkannya. Dan setelah itu pun dia melanjutkan perjalanannya bersama dengan Moye menelusuri pulau penjara sampai pada akhirnya mereka berada di hutan anggur. Tetapi di dalam hutan tersebut mereka menemukan adanya sebuah batu berwarna putih yang sangat aneh.
Tetapi setelah didekati ternyata batu itu bukanlah batu melainkan bongkahan es yang ternyata di dalam sana terdapat manusia yang telah terjebak di dalam bongkahan itu. Di saat itu Cumu tiba-tiba saja mendapatkan serangan es dari belakang. Ternyata sesuatu yang telah menyerang Cumu adalah binatang jiwa, yaitu binatang jiwa elang es di tingkat ketiga. Cumu yang melihat binatang elang es ini pun sangat kaget dan tertarik untuk menangkapnya. Lalu Cumu menyuruh kepada Moye untuk bertarung melawannya menggunakan kekuatan apinya. Tetapi karena elang ini yang sangat kuat, Cumu dan Moye memutuskan untuk lari dan menyuruh Moye untuk tidak membantai binatang ini, karena dia yang berniat untuk menangkapnya. Dalam pertarungannya Cumu ikut membantu Moye menyerang elang itu menggunakan kekuatan dari monster putihnya. Alhasil elang es ketakutan dan berniat untuk kabur dari tempat itu. Untungnya serangga ulat yang disimpan oleh Cumu mengeluarkan serangan jaringnya ke arah dari elang itu. Di sana Cumu berniat untuk menangkap elang es, tetapi sayangnya Cumu merasakan bahwasannya elang es ini kekuatan jiwanya sudah sangat lemas dan sebentar lagi tewas. Namun di saat itu tidak lama kemudian tiba-tiba aja dari belakang para kawanan es lainnya bermunculan menyerang Cumu menggunakan serangan es. Cumu bersama Moye pun dengan segera berusaha kabur dari sana. Para kawanan elang tetap menyerang karena Cumu dan juga Moye membuat area hutan itu menjadi beku seketika. Di sana Cumu dan Moye tidak menyerah untuk tetap kabur. Di sana para kawanan burung itu menyerang Cumu menggunakan serangan topan es, membuat area sekitar menjadi beku dan juga kacau. Untungnya Cumu dan juga Moye bisa selamat dengan mereka bersembunyi di balik pohon. Tetapi sayangnya para kawanan burung kembali lagi menemukan mereka, yang akhirnya Cumu bersama Moye pun mau tidak mau harus kabur dari sana. Namun Cumu lagi-lagi terjebak oleh para burung es itu, tetapi di saat itu untungnya adanya ulat hijau yang menyelamatkannya. Ulat hijau itu menggunakan jaringnya untuk menangkap para kawanan burung tersebut dan juga menggunakan jaringnya lagi untuk membuat jaring raksasa agar para kawanan burung terjebak. Cumu pun merasa sangat heran kenapa ulat hijau ini tiba-tiba bisa memiliki kekuatan yang besar. Lalu Cumu pun berniat untuk kabur dari sana bersama Moye dan juga ulat hijau. Tetapi tak disangka ulat hijau itu dengan sendirinya melompat ke atas udara menyerang para kawanan burung elang es itu. Yang sampai pada akhirnya si ulat bisa menangkap semua burung es. Yang sepertinya ulat hijau akan melakukan evolusi menggunakan kepompong itu dan juga menggunakan esensi dari para kawanan elang sebagai energinya. Cumu yang menyadarinya pun akan mencoba untuk melindungi ulat hijau itu selama ulat hijau itu melakukan evolusi. Setiap harinya Cumu berada di dekat dari kepompong ulat melawan para monster yang mendekati mereka. Selain itu, Cumu mencoba untuk mencari tahu informasi mengenai ulat hijau ini. Karena ulat hijau ini yang sangat misterius, bahkan di buku-buku yang telah dia baca itu tidak ada catatan mengenai ulat hijau. Pada keesokan harinya Cumu bersama Moye berhadapan kembali melawan elang es yang berdatangan. Cumu bersama Moye mengejar salah satu elang itu sampai pada akhirnya mereka terbawa ke tempat sarang dari elang tersebut. Moye, 等等动手。终于有点发现了。 Cumu pun sangat penasaran benda apa yang bisa ia dapatkan dari sarang elang ini. Alhasil Cumu bisa meninggalkan kepompong dari ulat hijau untuk sementara waktu, yaitu dengan Cumu yang pergi masuk ke dalam sarang dari elang es. Setelah Cumu memasuki gua es itu, Cumu menemukan adanya tanaman anggur hijau yang ternyata tumbuh di dalam sana. Di sana Cumu sadar bahwasannya suhu yang dingin di dalam gua ini bukanlah suhu yang alami. Pasti ada penyebab di dalam gua ini.
Cumu bersama Moye menelusuri gua itu sampai pada akhirnya mereka menemukan adanya makhluk hidup yang terbuat dari es. 冰空精灵， Cumu yang melihatnya menyadari bahwasannya makhluk hidup tersebut merupakan peri langit es yang merupakan binatang legenda yang dianggap sebagai makhluk pelindung. Cumu pun sangat tertarik untuk bisa mendapatkannya dan mengajak kepada Cumu untuk mendekat. Tetapi setelah Cumu mendekatinya, dia merasakan adanya hal yang aneh dari peri langit es ini karena ia yang tidak bergerak. Cumu menyuruh kepada Moye untuk melakukan penyerangan kepada peri itu, yang membuat peri itu pun marah kepada mereka. Di sana Cumu menyadari bahwasannya peri langit es ini masih merupakan seorang anak kecil. Jadinya Cumu meminta kepada Moye untuk menyerangnya secara perlahan. Tetapi tak disangka peri langit itu berniat untuk kabur dari sana. Tetapi dirinya malah terbentur ke atas tembok membuat peri langit itu menangis karena kesakitan. Kemudian Cumu menyuruh kepada Moye untuk tidak menyerang peri langit itu, tetapi bermain dengannya. Dan di saat yang bersamaan Cumu berniat untuk menangkap binatang peri ini. Tetapi di saat itu para kawanan dari elang es kembali bermunculan. Hal ini membuat Cumu merasa panik dengan segera ia menghentikan penangkapannya dan kabur dari sana. Cumu berlari bersama Moye sampai mereka menemukan celah tipis dari gua itu. Dan Cumu memasukkan Moye kembali ke dalam tempat penyimpanannya. Setelah Cumu mendapatkan tempat persembunyiannya, tiba-tiba aja Cumu sangat kaget karena ternyata dirinya telah berhasil menangkap peri tersebut. Yang ternyata peri langit es itu yang sengaja membiarkan dirinya tertangkap oleh Cumu. Cumu masuk ke dalam lautan jiwanya bertemu kembali dengan sang peri langit es. Tetapi karena peri ini yang masih belum memiliki nama, Cumu pun memberikan nama sebagai nama Yin. Tetapi masalah tidak ada bosannya menghampiri Cumu karena tidak lama kemudian Cumu mendengar adanya keributan di luar dan ternyata adanya dua orang yang datang mendekatinya. Dia adalah Zhou Konceng dan juga Xiao Ling. Kedua orang ini berniat untuk menangkap Cumu dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.